ibu-ibu banyak yang belum mengetahui beberapa pengetahuan sebelum persalinan ya Bu ya. Dan persalinan ya Bu ya. Betul. Jadi sebelum kita perkenalan dulu ya Bu ya, biar kenal kata saya ya. Oke. Baik, di sini saya Bidan Tasya dan teman saya Bidan Merlina. Ya, di sini kami yang akan membantu ibu-ibu semua ya. Jika nanti dalam penjelasan kami kurang, ibu-ibu bisa langsung bertanya aja ya Bu ya. Kalau ada yang ngerti atau apa, oke? Sebelumnya di sini saya mau nanya dulu ibu-ibu. Ibu-ibu sebelum bersalin nyiapin apa aja nih? Uang. Jadi yang pertama yang harus ibu-ibu siapin itu tempat persalinan. Tempat persalinan itu bisa di puskesmas, di praktik mandiri bidan, kayak bidan siapa gitu belakangnya, atau di rumah sakit. Cuman kalau misalkan ibu-ibu memiliki jaminan kesehatan, biasanya ibu dari bawah dulu nih, dari primer, entah dari mandiri bidan. Kedua, selain itu ibu harus menyiapkan pendamping. Pendamping itu kayak ibu nanti melahirkan di mana nih, di bidan kan mungkin orang punya langganannya masing-masing ya, entah itu nyamannya dengan bidan siapa atau dokter siapa gitu kan. Ibu harus nyiapin itu gitu dari sekarang, soalnya kan dari ibu cek kehamilan, dari awal ibu hamil sampai ibu persalinan kan yang tahu yang mantau satu orang gitu kan. Nah alangkah lebih baik ibu sudah menyiapkan itu dari sekarang gitu, jadi ibu mau persalinan itu harus sudah tahu. Iya Bu, jadi kalau misalnya ibu nanti takutnya terjadi sesuatu, jadi pas lahiran bidan ini udah tahu kondisi ibu itu sebelumnya kayak gimana, jadi biar ada untuk mengurangi resiko terjadi komplikasi pada saat persalinan. Di sini ibu-ibu ada penyulit, entah ibunya darah tinggi, sering dicek ya. Baik, bagus. Kemudian untuk finansial, ibu-ibu harus dari sini dari sekarang. Yang pertama ibu harus nyiapin kartu jaminan kesehatan tadi ya. Khawatir nanti ibu lagi nggak ada, terus terjadi sesuatu kan bahaya juga ya. Finansial itu penting ibu-ibu, jadi ibu harus punya kartu
ya. Karena itu kan nggak memiliki apa ya pendidikan khusus gitu kan. Kalau tenaga kesehatan ada pendidikan khususnya gitu ya Bu ya. Saya mungkin nanti keluarganya bisa datang ke kita atau ke bidan terdekat ya, komunikasinya lebih lanjut. Saya dulu di ibu tapi ya takutnya di dukun nanti ibunya setelah melahirkan infeksi atau ada komplikasi setelah persalinannya kan nanti bahaya. Iya, dulu saya gitu. Pas saya tinggal di rumah saya gitu, tapi pas waktu itu ada bidan desa yang ngejelasin katanya nggak boleh dihaji karena kalau dari bidan kan udah tahu ya resiko-resiko gimana. Jadi pas saya pindah ke sini ya nggak ngikutin dari berdua sih. Iya. Bagus ya. Iya. Contoh yang gini ya. Sekarang udah mulai. Kemudian untuk transportasi, ibu juga sudah nyiapin Motor ya? Iya. Motor kalau misalkan situasinya memungkinkan, misalkan ibu merasa mulus dikit nggak masih bisa ditahan, itu bisa ibu naik motor. Tapi kan tergantung situasi. Tapi baiknya sebenarnya sebelum ngerasa mules atau pas mules aja berangkatnya? Mulus aja, tapi jangan sampai air ketubannya pecah. Kalau misalnya ada tuban pecah itu biasanya itu udah ada penyulit tuh Bu, nanti takutnya komplikasi setelah persalinannya. Jadi lebih baik pakai ambulan atau mobil aja gitu. Nanti dijelasin ya untuk tanda-tanda bahaya kehamilan, Iya, persalinan ya, sama ibu bidan. Kemudian selanjutnya ibu juga harus menyiapkan calon pendonor darah. Itu kenapa penting? Karena nanti kalau misalkan iya betul. Kalau nanti terjadi komplikasi atau perdarahan kan ibu butuh suplai darah. Kalau misalnya Iya betul. kalau misalnya dari keluarga misalnya ada tapi nggak ada gitu gimana? Ada tapi nggak ada. Maksudnya dia itu ada golongan darahnya sama tapi dia nggak bisa karena ada hal lain. Kan kalau misalnya ada penyakit kan nggak boleh ya? Iya betul. Itu gimana? Apa disediain dari rumah sakit beli atau gimana? Kalau bisa ibu langsung konsultasi. Jadi kalau misalkan ibu sering cek, pasti bidannya pasti udah nyiapin kan. Iya. Oh ibu kondisinya seperti ini, ibu yang harus siapkan ini gitu. Jadi intinya ibu itu harus ngecek dulu ya. Sering ngecek. Biasanya nanti cek terakhir di trimester 3, ibu akan diarahkan ke arah Saya belum persalinan. sama, jadi nggak tahu. Oh iya. Ibu semuanya udah pada cek darah belum? Udah. Biasanya udah semua kan kalau misalnya kita ke puskesmas atau ke rumah sakit itu biasanya udah pada cek darah semua kan. Iya. Maksudnya kenapa cek darah? Karena untuk takutnya terjadi khawatir perdarahan pada saat nanti persalinan, kita bisa langsung cari pendonor. Iya, paham. Berarti udah pada tahu ya golongan darah masing-masing ya. Oke, baik. Ibu apa? Oh Bu saya Donorin. Selanjutnya ibu harus memakai KB. Tahu KB? Tahu. KB. Yang disuntik. Suntik. Iya betul, semua ibu udah pada tahu ya. Iya. Ya, jadi KB itu penting ya ibu ya setelah melahirkan ya. Yang pertama mencegah kehamilan selanjutnya. Jadi ibu kan harus recovery ya isi dalam perut ibu nih yang luka habis melahirkan itu harus recovery lagi. Itu harus berapa lama dari hamil 1 sampai 2? Minimal 2 tahun. Jadi 2 tahun. itu juga mencegah stunting pada anak ibu. Stunting itu pertumbuhannya terlambat ya. Iya betul. Oh ini kayak anaknya Tiara ya Bu ya. Astagfirullah. Iya. Di sini ibu pada hamil berapa ini? 1 bulan. Ibu Tiara yang kedua. Iya. Sebelumnya KB. Iya bagus. KB apa ibu? Yang 3 bulan sebulan. Terus 2 bulan Bu. Anaknya pertama berapa? Anak yang pertama baru 1 tahun. Semangat ya. Sayangnya doyan Bu. Makanya untuk itu kita Itu pentingnya KB ya. lancar banget tuh. Ibu bisa jalan KB-nya ya. Iya, jadi itu pentingnya KB ya, ibu semua ya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke penjelasan mengenai tanda-tanda bahaya pada persalinan ya. Biar ibu nanti tahu nih, oh kalau ibu mengalami ini ibu harus ke puskesmas atau ke bidan gitu ya. Oke? Iya, simak ya. Baik.
Terima kasih Ibu. Ya baik, sebelumnya ibu-ibu udah pada tahu belum nih tanda bahaya pada saat Perdarahan. Darah banyak. Nah sebenarnya di buku KIA itu yang ibu bawa yang buku pink itu ada Bu di penjelasannya. Cuman sih saya mau menjelaskan lebih rinci lagi tanda bahaya dalam persalinan itu apa aja. Bawa semua kan nih bukunya? Diisi kan tuh bukunya? Diisi nggak buku checklistan yang tablet TP-nya diminum nggak ibu-ibu? Setiap hari atau jarang-jarang nih? Itu kalau obat TP itu harus sampai habisin. Iya ibu. Kalau bisa sebelum hamil itu sudah minum dari sejak itu kita remaja itu sebenarnya harusnya sudah minum Bu. Saya suka lupa itu Bu. Nah itu jangan sampai lupa Bu. Kalau bisa tiap hari sambil di checklist itu karena itu tuh absen ibu. Jadi kalau misalnya ibu tiap pemeriksaan bawa ke bidan itu biar ada Suami saya absennya Bu. Jadi si ibu ini lancar, ibu ini penuh nih rajin, ibu ini jarang-jarang. Jadi biar kita tuh ada kayak iya pengetahuan tentang ibunya, terus juga kita bisa jaga-jaga kalau misalnya ibunya jarang-jarang minum tablet TP-nya. Ya Bu. Kalau bisa suaminya disuruh mantau ibu ya. Suami saya cuek. Suami saya sama Raisa kalau mau semuanya doang lagi. Coba nanti kamu ibu cek kehamilan di bawah suaminya ya. Jangan Sibuk Bu suami sayanya. Kerja apa kita? Ke sawah, penerbangan Bu. ya udah ibu Kadang dia suami dia artis Bu. Siapa sih bilang? Namanya Sojin. Oh. Baik. Lanjut ya Bu ya. Ibu ya. Jadi bisa dibuka halaman 21-nya ya Bu ya. Udah nih Bu Bidan. Di situ ada tentang bahaya tanda bahaya pada persalinan ya Bu ya. Nah, yang pertama itu ada pendarahan Bu. Jadi perdarahan itu kayak darah yang keluar dari lubang vagina sebelum persalinan Bu, sebelum 9 bulan. Ya. Jika ibu mengalami itu, berarti ibu harus apa? Harus Mati-mati ya? Iya, harus ke tenaga kesehatan, bidan mandiri atau puskesmas. Ya, jangan dibiarkan kayak misalkan ada darah keluar dikit di biasa aja Kayak gitu. baru aja yang nggak khawatir nggak panik gitu. Terus, Tapi jangan terlalu panik banget ya Bu ya. Cuma bilang kayak ke suami atau ke orang tua, Bu saya keluar darah gitu. Nah itu nanti kalau misalnya udah keluar darah bisa langsung check up ke dokter atau ke bidannya gitu. Jadi jangan dibiarkan aja gitu ya. Itu saya keluar darah nih ngeflag dikit tapi dibiarin aja sampai berhari-hari gitu. Takutnya malah terjadi komplikasi seperti itu Bu, takut atau bisa saja di dalam flag itu jangan diem aja Bu ya, pakai pembalut aja atau cuek aja gitu, tapi harus bergegas ke bidan atau ke rumah sakit atau ke puskesmas yang terdekat. iya yang terdekat dan ibunya juga jangan panik ya Bu ya. Nah terus selanjutnya itu ibu sering merasa pusing nggak? Ada. Biasanya yang mengalami sakit kepala atau pusing itu ibu yang sudah trimester 3 yang kehamilannya udah lebih dari 6 bulan seperti itu Bu. Nah itu biasanya disebabkan karena ketidaknyamanan, karena kitanya nggak nyaman atau bisa juga karena kitanya sering bangun malam hari. Sering kan tuh kalau misalnya ibu-ibu yang karena kurang tidur. Iya, karena membesar perutnya. Ibu mau tidur samping kanan samping kiri. Yang bagus itu sebelah kiri Bu. Jangan suka ngaku. iya, tapi ibunya jangan gini. Ibunya jangan terlentang miring ke kanan atau miring ke kiri aja. Kalau terlentang nanti vena yang ada di Vena terbesar yang ada di tubuh. dulu. Oke. Jadi kalau misalnya ibu terlentang itu pembuluh darah terbesar yang ada di tubuh kita itu terjepit oleh janin. Jadi nanti bisa menyebabkan kakinya bengkak, terus kepala sakit karena darahnya nggak mengalir secara bagus gitu. Bukan ke jalurnya tapi nggak lancar Bu. Jadi nggak
selanjutnya itu ada pembengkakan pada kaki atau tangan. Nah itu karena dia udah bengkak ya. Iya, karena ibunya sering terlentang. Oh iya itu saya juga siapa namanya Bisa jadi juga karena ibunya sering jalan-jalan, sering berdiri lama, yang menyebabkan si darahnya ini tidak mengalir dengan lancar. Jadi kalau misalnya ibu lagi udah hamil gede nih, jangan sering-sering jalan, jangan sering-sering berdiri lama-lama karena bisa bikin si darahnya nggak mengalir dengan lancar. Iya, karena kan yang nopang kita kan kaki, kalau misalnya kita berdiri lama banget apalagi terus belum besar kan darahnya ke bawah semua bu. Nah, aduh, Banyak bapak ya lama-lama tuh berdiri atau gitu. iya. Terus juga selanjutnya itu janinnya berkurang, gerakannya itu kurang bu. Kayak biasanya. Nah, ibu-ibu pada aktif kan? Biasanya sekali berapa kali nendang atau gerak? Berarti itu bapaknya bu aktif. Kalau misalnya bayinya atau janinnya itu enggak berkurang, kayak misalnya sehari cuma 4 kali, biasanya itu bisa pokoknya 5 kali atau 6 kali, ini berkurang kayak 3 kali doang sehari. Nah itu harus ibu langsung check up ke dokter atau ke bidannya biar berani ada jalannya kayak gimana ya. Normalnya itu gerak aktif ya ibu ya. Iya. Apabila misalkan ibu ngerasa kok anak saya diem aja ya gitu. Itu kalau di aja harus penting ngobrol nggak sih bu biar dia respon. Boleh, Iya, boleh boleh. boleh. Biasanya kan antara ibu dan anaknya ada bondingnya, jadi iya. kayak ibu tuh pasti khawatir lah sama anak sendiri. Bonding apa katanya? Bonding itu Bonding kayak itu ikatan ikatan batin. batin antara bayi sama ibunya gitu. Oh iya. Nah selanjutnya itu ada ketuban pecah dini. Nah ini udah nggak asing kan buat ibu-ibu ketuban pecah dini itu apa? Nah ketuban pecah dini itu ketuban yang keluar sebelum pembukaan obat atau misalnya sebelum persalinan gitu. Nah ini tuh bisa nyebabin bayinya itu kalau misalnya ibu-ibu nih belum ada kontraksi atau belum mulus atau belum masuk 9 bulan udah ada yang keluar. Nah yang keluar itu kayak gimana dulu? Kalau misalnya keluarnya kayak ketuban terus amis gitu, itu berarti ketubannya udah pecah. Nah itu dinamakan ketuban pecah dini. Itu ibu harus langsung bawa ke rumah sakit. Oh air itu yang. Iya air gitu bu. Cuman sebelum waktunya ibu ya Kayak ibu 8 bulan udah keluar air atau sebelum ibu ada kontraksi udah keluar air itu langsung bawa ke rumah sakit. langsung konsul ya. Ya takutnya ada komplikasi nanti pas bayinya lahir susah bernafas jadi nggak langsung nangis gitu loh bu, namanya asfiksia kalau dari kesehatannya. Nah bisa juga nanti bayinya stres kayak keracunan karena kelamaan di dalam jadi keminum air ketuban jadi bisa jadi stres gitu bu. Nah terus ibu-ibu di sini tekanan darahnya normal atau Ada yang punya riwayat hipertensi atau darah tinggi? Kalau saya sih bukan darah tinggi ya, tapi ya dari orang tua ada riwayat darah tinggi? ada. Tapi kalau misalnya ibu check up ke rumah ke ibu bidan itu normal atau normal? Nah di sini selanjutnya itu ada kejang bu. Nah kejang ini biasanya disebabkan karena tekanan terlalu tinggi bu. Nah kalau misalnya tekanan darah terlalu tinggi bisa menyebabkan kejang dan juga bisa menyebabkan bayinya itu distres gitu. Jadi tapi di sini alhamdulillah ya ibu-ibunya tekanan darahnya pada normal semua ya. Untuk penjelasannya sudah alhamdulillah ya sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke bidan Tasya. Silakan. Jadi tadi ibu kan udah pada menyaksikan ya, udah pada mendengarkan. Sekarang saya tanya, tadi tanda-tanda bahaya persalinan apa aja? Darahku keluar. Kapan darah keluarnya? Keluarnya sebelum Saat salinan. Ya betul. Ada lagi ibu yang lain? bukan darah dini. Iya. Sebelum waktunya. Waktunya emang kapan? Pas itu 9 bulanan. itu bu pergerakan janin nongkrong